Oke, cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, apakah bisa didengar suara kami? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang sangat membahagiakan bagi kita semua pada hari ini, di mana insyaallah sebagaimana undangan yang kami sampaikan melalui pesan berantai atas izin Allah, atas kuasa Tuhan, sehingga bisa sampai pesan itu ke perangkat smartphone Bapak Ibu sekalian, dan kita diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti acara diskusi pada pagi hari ini, yaitu seminar guru online, ya, yang insya Allah akan bersama kita nanti adalah Ibu Dian Sari Utami, salah satu staf pengajar di jurusan psikologi UII. Baik, kita tunggu, mungkin masih ada rekan-rekan yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung bersama kita. Insya Allah dalam hitungan 10 detik lagi kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada 120 peserta yang bergabung bersama kita, dan menurut catatan kami ada sekitar 180 pendaftar yang insya Allah akan bersama bergabung dengan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya. Walaupun tadi ada sempat yang salah lihat jam ya, karena zone waktu kita di Indonesia ada 3, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini cukup lengkap ini, dari ujung Sumatera hingga ke timur bisa bersama-sama pada forum ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30, Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari kita mulai acara kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami banggakan, ya, acara kita pada pagi hari ini menjelang siang ini mengambil judul, ya, bagaimana mendampingi siswa sukses belajar di masa pandemi. Ya. Tentang masa pandemi ini saya rasa saya tidak perlu banyak menjelaskan karena kita semua yang ada di sini sama-sama ikut merasakan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, presensi pada acara hari ini insya Allah nanti akan Bapak Ibu isi di akhir acara, ya, atau kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Jadi Bapak Ibu punya cukup kesempatan nanti untuk mengisi presensi, jadi jangan khawatir. Sekarang kita nikmati saja dulu bersama-sama nanti materi atau paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Nah, Bapak Ibu, ini acara kita pada kesempatan hari ini, ya, kita akan mulai dari pembukaan, kemudian nanti penyampaian materi selama kurang lebih 30 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit juga, kemudian nanti diakhiri dengan pengumuman dan penutup. Dan insya Allah kita juga punya door prize, ada beberapa door prize, walaupun tidak besar jumlahnya, tapi insya Allah semoga bisa
menambah semarak acara kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama ya bahwa akibat dari corona atau COVID-19 ini sudah kita rasakan dampaknya di semua sektor ya. Salah satunya yang sangat kita cintai dan kita geluti selama itu yaitu sektor pendidikan. Kita juga ikut merasakan dampaknya, yaitu pembelajaran yang selama ini biasa kita lakukan di kelas ya. Sekarang kita lakukan melalui online ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan rindu yang sangat untuk kembali datang ke sekolah dan bertemu dengan siswa-siswinya dan berbagi ilmu dan pengalaman di kelas seperti biasa. Bahkan kita lihat sudah banyak juga nih Bapak Ibu guru yang membuat lagu ya, bagaimana mengungkapkan rasa rindunya terhadap aktivitas yang selama ini sudah dijalani. Nah, tentu perubahan ini membawa dampak ya terhadap psikologi siswa dan guru. Kita ya sebagai pengajar juga merasakan ada dampak psikologis juga yang kita rasakan, apalagi anak-anak didik kita ya. Maka di sini guru menjadi kunci yang penting, kunci yang utama supaya siswa ya, anak-anak didik kita bisa menyesuaikan diri dengan baik perubahan ini sehingga mereka tetap sukses dalam belajar, dalam menuntut ilmu ya. Lalu bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya guru bisa menjadi pendamping yang baik bagi anak didik, bagi siswa dalam perubahan ini. Nah, ini akan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan kita kali ini. Ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ibu Dian. Ya. Nanti beliau yang akan berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita bersama. Ya. Sebelum Ibu Dian akan berbagi dengan kita, saya mohon izin terlebih dahulu untuk membacakan sekilas ya kurikulum vitae dari pembicara kita pada kesempatan kali ini. Ya. Nama lengkap beliau adalah Dian Sari Utami, ya. 3 suku kata Dian Sari Utami. Biasa kita, nanti Bapak Ibu bisa memanggil dengan Ibu Dian atau Mbak Dian, monggo bisa dipilih. Ibu Dian lahir di Yogyakarta dan menempuh pendidikan sekolah menengah di SMP Negeri 1 Sedayu. Saya kurang tahu nih, ada nggak nih dari SMP Negeri Sedayu yang hadir di kesempatan kali ini menyimak salah satu lulusan siswanya untuk berbagi pengalaman dengan kita. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Yogyakarta atau yang terkenal dengan sebutan SMA Teladan. Kemudian Mbak Dian atau Bu Dian melanjutkan studi di UGM, ya, tepatnya di Fakultas Psikologi pada tahun 1999, dan beliau mendapatkan beasiswa dari Unilever Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah sekarang ini banyak sekali peluang-peluang beasiswa. Ini nanti Bapak Ibu juga perlu terus menyemangati bahwa untuk kuliah itu tidak harus modal dompet tebal, tapi semakin banyak tiap tahun peluang beasiswa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian beliau diterima sebagai dosen tetap di UII pada tahun 2004 di jurusan psikologi, bidang psikologi pendidikan. Nah, pas ya dengan tema kita ini tentang pendidikan. Kemudian 4 tahun kemudian setelah itu beliau melanjutkan studi S2 master di bidang psikologi industri organisasi di tempat yang sama yaitu di Fakultas
Psikologi UGM dengan beasiswa dari UII. Kemudian studi S3 beliau lakukan di bidang psikologi pendidikan dan rehabilitasi di Universitas ini bacanya bagaimana nih Ibu Dian? Jerman ini ya, Leipzig, Jerman ya. Pada tahun 2013 dengan beasiswa dari DAAD, Indonesia Germany Scholarship Program. Sebelumnya ditugaskan di Direktorat Kemahasiswaan UII pada tahun 2011, jadi banyak berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Saya rasa pengalaman ini menjadi relevan untuk disampaikan kepada kita semua. Kemudian mengelola Pusat Kajian Anak dan Keluarga UII, ya, dan saat ini bertugas di Direktorat Kemitraan atau Kantor Urusan Internasional di UII. Aktivitas lain beliau adalah sebagai reviewer di Jurnal Nasional Terakreditasi, ya, masih dilakukan sampai saat ini. Kemudian banyak juga karya-karya buku seri yang sudah diterbitkan. Nanti kemudian bisa berbagi langsung dengan Bapak Ibu. Ya. Dan juga artikel-artikel ilmiah mengenai pengasuhan, kesejahteraan keluarga, kesehatan guru, studi lintas budaya, dan juga mengenai membaca dan non-violent communication, ya, serta terapi menulis dan menggambar untuk anak-anak. Ya. Ternyata yang hadir bersama kita juga selain guru-guru SMP, SMA atau yang setingkat sederajat juga ada guru-guru SD. Ya, alhamdulillah makin ramai. Serta penguatan keluarga, kemudian art terapi untuk anak, kesejahteraan siswa, resiliensi, studi lintas budaya, wisdom, dan kajian spiritualitas Islam. Ya. Penghargaan yang pernah diraih adalah juara 3 Lomba Karya Inovatif Produktif ya, di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ya, yang ke-14. Kalau di SMP SMA mungkin ada KIR ya, Lomba KIR Nasional. Kemudian paper terbaik pada konferensi internasional di Nuremberg, Jerman, dan penerima beasiswa dari Post Foundation mengenai workshop mobilisasi untuk perubahan, dan menjadi Right Livelihood Junior Scientist dari RLC College University Bonn, Jerman. Saat ini beliau punya 4 anak, ya, dan beliau memiliki hobi membaca, memasak. Nah, ini cocok nih, nanti buka puasa. Nonton film, mendengarkan cerita, dan menulis apa saja. Mata kuliah favorit yang diampu beliau adalah psikologi kognitif dan psikologi positif di sekolah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sedikit pengantar, ya, dan tentu kita sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan langsung ilmu dan pengalaman yang akan disampaikan oleh Ibu Dian atau Mbak Dian. Selanjutnya monggo Bu Dian atau Mbak Dian bisa melanjutkan mengisi acara kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Firdaus sudah mengantarkan diskusi ini. Saya menyebutnya diskusi ya. Kalau seminar kok saya ndredeg gitu. Oke. Baik, terima kasih. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu guru. Jadi seperti guru-guru saya begitu nih. Ini pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Masya Allah, semoga dikaruniai kesehatan karena situasi seperti ini membuat kita memiliki banyak keterbatasan untuk beraktivitas, berinteraksi juga nih. Tapi alhamdulillah ini sudah difasilitasi oleh kawan-kawan dari Teknik Elektro UII untuk bisa kita bertemu dari Sabang sampai Merauke ini, Bu Bapak. Masya Allah ya. Baik, saya ingin mencoba mendiskusikan nanti tentang pertama dari apa yang sudah diisi oleh Ibu Bapak di form pendaftaran. Saya coba untuk melihat seperti apa. Nah ini saya share nih, mohon izin untuk materinya.
Baik. Jadi peserta yang mendaftar itu, saya coba untuk memetakan bidang studi dari Ibu Bapak, menemukan bahwa mayoritas kita bisa melihat di sini yang sudah mendaftar itu mengampu mata, kemudian kimia, IPA, tapi ada juga paling banyak matematika, kemudian listrik, fisika. Nah, saya melihat ini adalah mata pelajaran bahkan ketika tidak disampaikan dengan daring pun itu sudah cukup menantang gitu. Saya ingat dulu kalau saya di SMA itu nilai IPA saya itu menggetarkan. Jadi angkanya itu merah di rapot. Itu satu tantangan. Jadi saya bagaimana tantangannya seperti apa? Karena kalau di SMA apalagi nih, kimia itu mesti ada praktikum, kemudian biologi mungkin ada praktikum juga, fisika juga ada praktikum. Nah ini tantangan-tantangan yang Masya Allah dihadapi oleh Bapak Ibu guru sekalian. Baik, kemudian yang menarik ini ya, ada mata pelajaran akhlak. Itu bisa melalui observasi, bisa melalui bagaimana aplikasi keseharian sikap siswa begitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini nih segala sesuatunya terbatas sehingga sulit sekali bagi guru untuk mengamati dan melihat. Oke, kemudian TIK ini kalau TIK masih ada relevansinya nih TIK. Nah, saya ingin mengulas mengenai pandemi COVID-19 ini sedikit. Ini ada gelombang pertama. Jadi first wave, first wave itu isunya adalah dipicu oleh jadi munculnya COVID-19 itu pemicunya adalah kondisi udara. Dan yang ideal untuk virus corona itu adalah temperatur sekitar. Hingga sekarang ini di negara-negara yang 4 musim itu sudah muncul persiapan-persiapan bahwa akan datang gelombang berikutnya untuk muncul kembali kemungkinan wabah virus corona ini karena sudah akan memasuki musim dingin. Nah, ini yang terjadi begitu. Nah, kemudian isu berikutnya adalah mobilitas. Sehingga pergerakan-pergerakan manusia dan interaksi-interaksi sosial, terutama di Indonesia begitu ya, yang interaksi sosialnya sangat kental begitu. Begitu ketemu begitu cipika-cipiki begitu Bapak Ibu. New corona. Jadi tidak hanya corona tapi new corona. Itulah kenapa muncul kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh WHO dan itu diacu oleh tempat untuk menetapkan physical distancing. Sehingga muncul kebijakan unit pendidikan baik itu di TK sampai dengan perguruan tinggi untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, ini tantangannya tidak hanya untuk siswa itu sendiri, tapi juga untuk keluarganya dan juga untuk gurunya. Gitu ya. Termasuk pembuat kebijakan ini juga misalnya ketika sebentar lagi ini akan ada penerimaan siswa baru. Nah, ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apa yang untuk melihat prestasi siswa? Nah, kemudian karena physical distancing tadi kemudian ditetapkan belajar daring ya. Ini hampir di seluruh dunia. Nah, belajar daring itu sebenarnya apa? Internet. Jadi penggunaan internet ini bisa sifatnya asinkronus atau sinkronus. Sinkronus itu berarti kita seperti sekarang ini melakukannya secara online, langsung begini, live, atau yang asinkronus. Asinkronus video untuk proses belajar, kemudian diupload di YouTube. Kemudian mahasiswa
diberikan link YouTube-nya untuk asinkronus. Atau materi itu disampaikan dalam bentuk WhatsApp di kelas. Itu juga masuk ke asinkronus dan itu termasuk penggunaan internet. Nah, untuk apa penggunaan internet ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi, baik itu visual maupun auditory. Jadi, dalam kita mengakses informasi yang sebenarnya tujuannya untuk memperoleh pengetahuan, itu bisa melalui media atau keduanya, atau hanya auditory. Misalnya menyampaikan rekaman suara, karena itu relatif tidak memakan kuota banyak, sehingga cukup dengan suara saja, sehingga nanti siswa bisa juga. Atau ketika misalnya live seperti ini, videonya di-off-kan, kemudian hanya disampaikan secara lisan. Nah, saya melihat ada yang dari SLB ya, Bapak atau Ibu. Jadi tantangannya adalah bagaimana ketika kita menyampaikan pembelajaran daring pada siswa-siswa di sekolah luar biasa. Untuk guru juga untuk pengambil kebijakan itu. Nah, visual ataupun auditory ini bisa dipilih salah satu sesuai dengan kondisi siswa. Kondisi ataupun kondisi-kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu memilih media yang tepat untuk belajar seperti apa, banyak sekali sebagainya. Nanti akan kita bahas sedikit begitu. Kemudian dapatkan pembelajaran dalam jaringan ini dilakukan jarak jauh. Jadi kalau pembelajaran dalam jaringan tapi kok janjian, kita janjian yuk di bawah pohon. Misalnya gitu murid-muridnya, oh ya janjian ya di bawah pohon. Nah itu sebenarnya ya bisa disebut daring tapi sudah disepakati ya jarak jauh gitu. Sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Coba untuk menemukan tema-tema dari respon Ibu Bapak di dalam form pendaftaran itu mengenai kesan-kesan dalam proses belajar dalam jaringan di rumah. Nah, ini muncul ada 2 tema besar. Jadi penilaian mengenai Bapak Ibu sendiri sebagai guru, itu bagaimana yang terkait dengan kendala. Nah, ini tidak sebanyak ketika Ibu Bapak menilai kendala untuk siswa ya. Ternyata kendala yang dinilai oleh Ibu Bapak berkaitan dengan siswa itu lebih banyak dibandingkan. Jadi yang diri sendiri ini ada misalnya minimnya kan untuk praktik itu adanya keterbatasan interaksi. Tadi untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan interaksi, evaluasi dari gitu ya, yang itu sebenarnya juga masuk di mungkin di pelajaran agama ataupun di budi pekerti. Kemudian sarana dan fasilitas yang kurang. Nah, ini dirasakan juga oleh Bapak Ibu guru, saya melihat itu. Jadi misalnya kuota yang sinyal yang tidak bagus ya di jaringan selulernya. Jadi ada yang sampai menulis ini boros sekali itu belajar daring ini. Kemudian keterbatasan pengetahuan. Jadi ada beberapa yang menyampaikan bahwa kesulitan untuk mengikuti proses belajar daring ini. Sehingga untuk berinovasi, untuk membuat kreasi itu juga memiliki keterbatasan. Ini media yang bisa digunakan untuk belajar daring. Kemudian keterampilan yang juga terbatas, itu disampaikan juga oleh Ibu Bapak Guru. Nah, selain itu, orang tua itu belum banyak terlibat di dalam proses belajar daring. Kalau dari pengalaman, kadang-kadang kalau ibunya atau orang tuanya bekerja dari rumah begini, kemudian anaknya juga diberi tugas itu. Mau bertanya ke orang tuanya masih belum longgar itu. Jadi ya sudahlah dikerjakan sebisanya gitu. Saya jadi merasa kok tampaknya saya sebagai orang tua jadi kurang mengarahkan begitu.
Nah, kemudian melelahkan. Nah, ini melelahkan ini memang isu penting dalam belajar daring. Artinya memiliki konsekuensi itu tadi karena kapanpun dan dimanapun, sehingga yang terjadi itu kalau di dalam apa namanya cerita yang disampaikan ibu bapak itu karena ada siswa yang kuotanya itu baru bisa dapatnya malam atau ketika jam pelajaran untuk diskusi dalam jaringan diskusi online itu tidak bisa ikut, kemudian baru tengah malam. Nah, itu akhirnya kan harus direspon juga, sehingga melelahkan karena seolah-olah tidak memiliki batasan waktu. Nah, kemudian penilaian ibu bapak mengenai siswa ini yang muncul terkait dengan kendala itu ya, bahwa siswa itu memiliki keterbatasan kuota, baca itu jadi apa ya ternyuh begitu ya, karena sangat bisa dipahami bahwa siswa tidak semuanya memiliki handphone. Kalaupun punya handphone, tidak semuanya smartphone. Kemudian tidak semuanya, kalaupun punya, tidak semuanya memiliki akses internet ataupun jaringan yang bagus di daerahnya. Di tempat saya ini juga termasuk tidak bagus, koneksi internet tidak stabil. Lah. Kalau desa saya ini, tidak hanya internet, tapi juga jaringan itu betul-betul tidak ada. Jadi, nah itu saya bisa merasakan betul bahwa ini muncul memang, dan itu ada di semua, tidak hanya isu di siswa, tapi juga di guru. Kemudian godaan-godaan akses media sosial. Jadi kalau masa karena konek internet ya, jadi malah siswa itu membuka media sosial, chatting dan sebagainya. Tapi kalau anak saya ini malah dipakai, jadi dipakai untuk diskusi dengan temannya. Jadi kita diskusi yuk yang ini, oh ini materi ini kamu sambil mengerjakan itu sambil diskusi dengan temannya. Kemudian malas. Nah, ini malas, bosan, tidak mandiri, adanya keterbatasan biaya karena tadi ya kuota yang diperlukan. Kemudian kesadaran membantu orang tua bekerja. Jadi ada yang Bapak Ibu itu tidak bisa ikut belajar daring. Tidak pernah ikut karena apa? Sibuk membantu orang tua mencari nafkah. Karena dampaknya terhadap ekonomi ini ya, aspek ekonomi terkait dengan pandemi sendiri. Ada kendala, tetapi ada juga positif belajar daring di rumah. Nah, ini Bapak Ibu ketika menilai bahwa itu menjadi alternatif solusi terbaik. Kemudian bisa ini juga bisa membantu komunikasi dengan siswa supaya tetap itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kemudian lebih kreatif dan inovatif. Jadi ada tuntutan bahwa sebagai guru itu perlu untuk lebih kreatif dan inovatif. Karena apa? Karena ini tadi ada tuntutan situasi seperti ini. Kemudian merasakan kemudahan dan nyaman. Nah, ini menarik sekali karena sudah ada dari Bapak Ibu yang merasakan mudah dan nyaman. Kemudian ada yang menulis lagi bahwa HP-nya akhirnya bisa digunakan dengan maksimal begitu. Tapi ada juga ada tantangan-tantangan terhadap hal baru. Jadi ini karena sesuatu yang baru, jadi merasa ini ada tantangan. Nah ini bagus sekali ya karena sebagai kemudian Bapak Ibu menyampaikan bahwa bisa belajar hal-hal baru dan juga ini edukasi untuk orang tua itu pun dinilai penting, perlu dan karena ada juga orang tua yang sudah terlibat dalam proses belajar daring di rumah. Nah ini bagus sekali karena apa? Kalau dibandingkan sebelumnya penilaian terhadap diri sendiri ini kan lebih. Nah, ini bisa menjadi sumber daya, modal gitu ya untuk berikutnya nanti apalagi untuk mendampingi. Nah, kemudian penilaian terhadap siswa dari hal-hal yang positif terhadap siswa, misalnya pengetahuan bertambah. Nah, itu Bapak Ibu menyampaikan ada siswa yang menyatakan pengetahuan
progres, siswa ini menunjukkan progres atau perkembangan dari proses belajarnya. Kemudian interaksi dengan teman dinilai lebih aman. Jadi yang biasanya bolosan kan di sini terkait dengan situasi pandemi ini, jadi meminimalkan penularan gitu ya, dinilai lebih aman juga. Terus nggak bisa main-main gitu loh. Jadi main pergi sampai jam berapa gitu kan. Atau jadi interaksinya dengan teman juga jadi lebih aman. Kemudian siswa itu bersemangat. Jadi Bapak Ibu ada waktu yang kosong terisi dan manfaat. Jadi waktu yang kosong misalnya karena kita diminta semua untuk berada di rumah. Nah, waktu yang kosong ini karena di rumah itu mau apa? Nah, ini terisi dan itu bermanfaat. Kemudian belajar daring ini dinilai sebagai aktivitas yang positif yang bisa dilakukan oleh siswa di rumah. Nah, ini yang menarik adalah terkait dengan tantangan. Karena di sini ada tantangan begitu ya yang disampaikan. Hanya meliputi 4 aspek, saya mencoba untuk meramu. Jadi terkait dengan emosi, kemudian kognitif, kemudian perilaku dan sosial. Jadi emosi itu karena ada bosan dan lelah ini tampaknya tidak hanya guru tapi juga siswa. Nah, selain itu, keterbatasan pengetahuan ini dirasakan oleh kedua. Jadi, kedua pihak, baik itu dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa merasakan ini, keterbatasan pengetahuan menurut penilaian Bapak Ibu. Kemudian ada tuntutan untuk kreatif. Nah, ini menjadi peluang yang baik sekali karena ketika seseorang dituntut untuk kreatif, maka ada dorongan untuk melakukan. Kemudian dari sisi perilaku, nah gitu ya. Jadi siswa ini malas, kemudian tidak mandiri. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana untuk bisa memandirikan siswa gitu. Jadi tidak hanya memutus penularan COVID, tapi juga memutus rantai kemalasan dan malas ini ternyata menular Ibu Bapak. Jadi kalau melihat kok ini kok leyeh-leyeh ya, kok ini enggak ternyata menular sehingga harus diputus rantai penularan malas itu tadi. Kemudian dari sisi sosial, tantangan berikutnya adalah dukungan dari orang tua. Karena memang masih belum maksimal. Di antara guru, siswa, dan orang tua ini belum bisa maksimal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini dari beberapa literatur itu muncul begini, bahwa dampak dari belajar daring itu ketika itu terlalu sering dan diberikan dengan instruksi, kemudian monoton, tidak apa namanya bervariasi. Ini menjadi sesuatu yang memiliki dampak negatif, dampak yang buruk, sehingga menjadi rendah karena guru hadir. Kalau di pengalaman anak saya yang hadir, tetapi diberikan soal setiap hari. Kemudian saya tanya, menurut kalian bagaimana? Kalau anak saya menjawab, kalau kita sih seneng karena sekolah kan jadi sekolahnya nggak lama-lama, cuma sebentar. Itu dalam perspektif siswa. Tapi di satu sisi menyampaikan juga, tapi nggak bisa ketemu Bu Guru atau Pak Guru. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, karena kan hanya disajikan soal, itu kesulitan. Akhirnya kan tidak bisa live pertanyaannya, karena itu tadi hanya disajikan soal. Pertanyaannya akhirnya menyusul nanti kalau diskusi di grup kelas. Nah, kondisi ini rendahnya komunikasi interpersonal, instruksi yang buruk, terlalu sering itu terjadi, itu bisa membahayakan masa depan siswa. Jadi belajar dari kalau kita sebut di konsep belajar ini disebut dengan metode blended learning. Jadi yang ini dilakukan, tetapi mestinya dia nantinya bisa berkolaborasi dengan tatap muka. Nah, tatap muka ini
tidak harus berada di kelas, tetapi bisa juga melalui video. Nah, tapi memang tadi kendala dengan nah, nah ini walaupun tadi kita temukan ada dampak-dampak dari nah ini berkaitan dengan aspek-aspek psikologis ya tadi yang saya singgung tadi, baik itu dampak maupun manfaat, maupun ini membangun fleksibilitas. Jadi kalau ada fleksibilitas, kita ini akan membantu kita untuk apa namanya bisa mengatur waktu, kemudian sendiri. Saya harus apa yang akan saya lakukan. Kalau ada fleksibilitas, lebih rileks juga ya seseorang melakukan aktivitas ketika diberikan dengan ketika diberikan tuntutan. Nah, itu akan menjadi beban. Sehingga apa kalau menjadi beban? Nah, ini biasanya kalau di dalam konsep kognitif itu terus informasinya terblokir. Sehingga sulit sekali diberitahu begini-begini itu paham, tapi karena diberikan tuntutan yang banyak akhirnya terlalu banyak informasi, memanggil ulang informasi jadi sulit. Nah, fleksibilitas ini penting. Kemudian disiplin. Nah, ini penting sekali karena banyak terjadi di online learning itu atau di ini seolah-olah ini kurang diperhatikan. Mengapa? Ya karena dimanapun. Sehingga bahkan kalau dari pengalaman-pengalaman hari Sabtu Minggu yang harusnya libur itu dipakai juga untuk aktivitas yang itu sebenarnya kalau dilakukan. Contohnya kalau guru memberikan tugas di akhir pekan, tapi kalau guru enggak ya, guru itu sangat disiplin. Saya salut sekali itu. Jadi setiap hari itu rasanya hari Senin. Nah, kemudian kita diajarkan baik orang dewasa tanggung jawab. Jadi kalau dia diberikan tugas karena tidak harus mencari sendiri. Tugas ini bagaimana cara mengerjakannya? Atau belajar daring ini bisa menjadi pendidikan di dalam rumah. Untuk siapa? Untuk satu keluarga. Karena apa? Ketika orang tua mendampingi sebenarnya menarik ya. Saya ingat kalau dulu ada tugas-tugas yang itu kalau anak saya ada PR, jadi pulang di rumah itu biasanya kami siap-siap mau ikut membantu mengerjakan. Karena PR itu untuk siswa juga sulit, support dari orang tua, perlindungan orang tua, tapi di satu sisi orang tua sendiri juga tidak mudah gitu, sehingga akhirnya belajar. Jadi pertanyaan-pertanyaan misalnya tanaman-tanaman apa yang itu di musim gugur. Nah, itu kan kami belum pernah mengalami ya di pelajaran IPA kan ada bagaimana turunnya salju. Nah, itu juga agak sulit juga kalau turunnya hujan masih bisa menjelaskan ya, tapi belum pernah. Nah, kemudian ini pembelajaran daring ini sesungguhnya menjadi bangun jejaring. Biasanya kita tidak menggunakan belajar daring, interaksinya ya hanya itu-itu saja. Jalan yang dilewati dari rumah, misalnya Bapak Ibu dari rumah kemudian akan ke sekolah melewati jalan yang sama, paling nanti rapat di itu gitu ya. Tetapi ini kan interaksinya global. Ketemu dari Sabang sampai Merauke yang itu kalau tidak online itu nggak bisa. Nah, sekolah jadi yang penting ini dalam proses belajar daring ini sekolah bisa membangun kolaborasi bersama sekolah yang lain. Untuk apa tadi sharing gitu ya. Sharing itu sesi kemudian memberikan proses pembelajaran untuk siswa, tetapi bisa diikuti oleh siswa dari sekolah lain. Jadi dibuka semacam seminar online ini, webinar ini, itu bisa dilakukan. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, dengan keterbatasan interaksi dan mobilitas, kolaborasi ini menjadi hal yang paling penting untuk bisa dilakukan.
Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan. Monggo kalau memberikan Ibu nanti Bapak Ibu ada ide apa bisa setelah ini bisa ditindaklanjutin ya. Itu kan menarik sekali nih, dalam bayangan saya. Jadi lain juga. Misalnya guru kimia, IPS itu pun bisa juga ikut itu. Tapi ini kan saya kurikulum ya ke assessment. Tetapi menjadi tambahan ilmu dan tadi itu tidak sendiri itu. Ketika saya mengalami bosan, saya merasa sendiri, saya mengalami kesulitan, itu teman-teman siswa-siswa yang lain itu juga mengalami hal yang sama. Nah, sehingga dari tantangan, dari kendala, dampak, sebenarnya apa yang paling utama? Yang paling utama itu dari aspek psikologis itu yang harus dibangun adalah belajar daring itu menyenangkan. Jadi pemikiran bahwa belajar daring itu menyenangkan itu bisa muncul. Nah, ini menjadi modal makanya saya beri tanda kutip. Ini tanda kutip ini maksudnya relatif. Artinya yang mengalami kesulitan misalnya dalam memperoleh sinyal ataupun jaringan belum tentu melihat belajar daring itu tidak menyenangkan. Membaca itu ada yang menulis begini, belajar daring itu menurut saya menyenangkan. Walaupun kadang-kadang saya tidak dapat sinyal, tapi begitu saya dapat sinyal, saya senang sekali. Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang beliau sudah punya mindset bahwa belajar daring menyenangkan. Nah, ini menjadi modal awal yang penting sekali. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana siswa itu bisa membangun dari dalam dirinya. Nah, oke. Kita akan diskusi Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak www.menti.com kemudian mengetikkan kode 274465. Nah, kemudian menjawab apa yang disukai Ibu Bapak dari belajar daring di rumah. Nah, silakan diisi. Saya akan tampilkan mentinya. Sebentar. Menti ya Bapak Ibu, bukan mentok. Betul, menti. Alhamdulillah. Terlihat tidak ya? Yeah, terlihat Bu Dian dan menarik sekali. Hanya memang kadang-kala suara Bu Dian ini agak hilang gitu, timbul Oh begitu, tenggelam. Yeah. Oh suara saya timbul Nah. tenggelam. Ini berkali-kali ada tulisan di layar saya. Koneksi internet Anda tidak stabil. Mohon maaf. Yeah. Atau mungkin kalau ada ruangan lain yang sinyalnya lebih bagus, biasanya kalau di rumah ibu saya, kalau di kamar depan sinyalnya bagus, tapi kalau di ruang tengah jelek. Oh begitu. Ini kebetulan routernya ini sudah di sebelah saya ini Pak. Oh, iya. Tapi ini sudah agak jelas ya. Iya, alhamdulillah. Karena kalau Zoom itu kadang-kadang terjadi juga ini kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kalau dengan Google Meet mungkin lebih ringan. Monggo Bapak Ibu silahkan diisi. Jadi Bapak Ibu mengetikkan ini www.menti.com. Sudah? Kalau sudah, boleh dengan HP, boleh nak. Kemudian kodenya diketikkan 274465. Setelah itu dari Ibu Bapak di layar monitor. Terlihat gini Pak Firdaus? Masih slide tuh. Oh oke. Ya ini menarik sekali ini. Bisa ditinggal aktivitas atau ya hemat waktu dan uang. Ya, terdokumentasi mempermudah pembelajaran, hemat tadi fokus ya, bisa fokus menambah skill IT, tidak perlu transport gitu. Tidak perlu dandan.
Pembelajaran lebih bervariasi, santai. Penilaiannya lebih simpel. Ya, waktu lebih fleksibel, fleksibel waktu, tema fleksibilitas. Ya. Ya, ini menarik sekali ya, karena kondisi seperti ini kan kondisi yang terbatas. Ini penuh dengan keterbatasan, memberikan kita fleksibilitas. Nah, pengajar begitu. Nah, semestinya kita pun memberikan fleksibilitas juga kepada siswa. Jadi artinya siswa ini diberikan fleksibilitas, kemudian tujuan pembelajaran itu memang pada akhirnya apa namanya, capaian dari belajar ini asesmennya akan. Nah, karena asesmennya ini berubah, medianya berubah. Nah, sehingga kalau yang awalnya capaian pembelajaran satu kompetensi itu sampai level 10. Nah, ini levelnya memang akan sedikit diturunkan. Tertentu yang itu bisa menggantikan kompetensi yang tadi levelnya agak turun, nah itu akan dilebihkan di kompetensi evaluasi nih, karena terkait dengan assessment dan juga tujuan pembelajaran. Nah, tetapi ini kondisi-kondisi psikologis yang utama adalah karena ada yang saking cemasnya, siswa itu tidak bisa masuk begitu ya, karena sinyalnya tadi tidak ada, jaringannya tidak ada, atau tidak punya HP, komputer, sehingga kesulitan. Nah, itu kita pun perlu memberikan alternatif, sehingga tidak bisa kelas. Jadi kasus-kasus individu ini perlu kita adopsi. Ketika nanti misalnya di kelas itu yang lainnya senang kok ini bosan. Nah, ini berarti perlu ada pendekatan individual. Oke, baik. Ini praktis fleksibilitas. Ya, Ibu Bapak ya, ini menyenangkan sekali ini. Saya senang bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Tidak harus saya pergi ke Sabang ataupun ke Merauke. Baik. Saya cukupkan dulu votingnya. Banyak sekali. Oh, maaf. Informasi-informasi bahwa Bapak Ibu ternyata banyak juga belajar ya. Artinya ada yang merasa lebih kreatif, merasa jadi kompetensinya pun merasa ada peningkatan dalam hal IT, dalam hal tadi kreativitas. Nah, kita kembali ke ini. Terima kasih. Apa yang paling tidak disukai dari belajar daring? Oh ya, boros kuota. Sulit memahamkan siswa, jaringan. Baik. Oh, ribut sama istri. Duh, maaf Pak, saya bacakan ini. Sulit mendisiplinkan anak. Dua-duanya sama-sama guru mungkin. Sementara anak-anaknya di rumah. Belajar ya. Ini tadi ada sulit mendisiplinkan anak. Ini anak atau siswa ini ya? Oh, ya ini anak di rumah begitu, Nje. Oke. Ini isu keluarga juga muncul ya, tadi ada ribut dengan istri, sulit mendisiplinkan anak. Kemudian terkait dengan infrastruktur. Oke, kebanyakan jaringan ya. Kemudian sulit tidak bisa guyon. Siswa tidak terkontrol, kadang disepelekan siswa. Pusing memikirkan materi, kurang semangat, tidak fokus, diganggu anak. Oke, baik Bu. Merasa bosan. Oke. Ya, ini saya mencoba mencari isu-isu psikologisnya tadi ya. Capek. Nah, itu capek. Komunikasi. Ini lebih cepat ini keluarnya dibandingkan yang
Paling tidak disukai ini cepat sekali nih, atau karena tadi sudah terbuka mentinya ya, jadi sudah lebih mudah. Jadi pertama tentang kondisi fisik anak yang susah bangun. Baik, oh tidak ada, ini ada yang nulis tidak ada. Lama-lama tulisannya kecil ya ini. Kemudian malas dan jenuh. Sinyalnya mendut-mendut. Oke, baik. Buat tidak disukai. Nah, kalau kita menemukan hal yang tidak disukai ini, yang tidak bisa kita kontrol itu jangan kita paksakan. Contohnya apa? Ya tadi kalau misalnya memang di situ sinyalnya memang sulit, bahkan untuk sinyal telepon, ya kita mengupayakan, kita lakukan yang sebisa kita. Artinya ada hal-hal itu yang bisa dalam jangkauan kita, masih bisa kita antisipasi, tapi ada hal-hal yang mungkin itu memang sudah di luar jangkauan kita. Nah, yang masih kita bisa antisipasi itu Bapak Ibu dari respon-respon ini Bapak Ibu bisa memetakan. Mana sih yang bisa saya antisipasi? Misalnya ketika itu di rumah. Nah, bagaimana mengkondisikan situasi rumah? Bagaimana mengkomunikasikan? Nah, ini penting sekali ya. Jadi komunikasi dengan keluarga terkait dengan ini bahwa belajar daring itu tidak hanya tugas Bapak Ibu saja saat itu, tetapi bisa jadi mungkin pasangan Bapak Ibu juga bekerja dari rumah, kemudian anak-anak juga belajar daring sih. Ada saat-saat jam-jam yang ketika bisa saling mendelegasikan tugas gitu ya, saling berbagi tugas. Nah, ini bisa dilakukan. Misalnya jam sekian Bapak Ibu perlu memberikan tugas daring ke siswa. Nah, kemudian nanti pasangan bisa menghandle misalnya kalau anak-anak ini, atau anak-anak dikondisikan misalnya diajak ke ruang sebelah, disiapkan mainan, kemudian kita pergi ke ruang lain, nah itu kita di sana. Nah, ini salah satu cara yang bisa dilakukan. Nah, kurang semangat. Nah, ini menarik. Monggo, hal positif dari siswa Ibu Bapak. Hal positif dari siswa www.menti.com, nanti kodenya 691944. Apa hal positif dari siswa Ibu Bapak yang menurut Ibu Bapak itu ya positif tadi? Hal positif yang Bapak Ibu lihat dari siswa Ibu Bapak. Silahkan, bisa diketikkan lagi. Kodenya 691944. 44. Laras. Silahkan. Lebih enjoy, tidak terkekang, bisa membantu orang tua, irit biaya jajan, santai, punya motivasi belajar, baik eksperimental. Oke. Nah, ini menarik ya Ibu Bapak. Tadi yang ketika sebelumnya saya menyampaikan tentang kolaborasi tadi. Jadi ketika nanti membentuk grup, itu grup siswa, mesti di antara semua siswa yang ada di kelas, paling tidak ada satu lah minimal yang itu memiliki motivasi. Nah, itu diminta share ke teman-temannya. Jadi kita tidak kerja sendiri Bapak Ibu. Tidak semuanya itu ada di dalam beban dan tugas Ibu Bapak guru untuk memotivasi siswa. Tetapi itu perlu dikerjakan bersama. Dari mana? Dari siswa untuk siswa. Itu biasanya lebih efektif dibandingkan gurunya yang menyampaikan kalau temannya, karena bahasanya beda gitu ya. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu memfasilitasi, tidak harus live seperti ini ketika sulit, tetapi kalau Bapak Ibu ada grup WhatsApp itu bisa digunakan dengan bertanya, gimana belajar daring hari ini? Siapa yang seneng? Nah, itu kan nanti mereka akan nulis ya. Kenapa ini kok bisa senang, seperti apa? Dibagi dong ceritanya.
Nah, ini anak-anak tuh muncul ada kreatif, anak-anak bisa belajar untuk disiplin, ada yang lucu. Nah, ini Masya Allah ini banyak sekali nih hal-hal positif dari siswa ini, apalagi kalau siswa dari beda sekolah itu nanti yang sama-sama tadi ya, yang siswa-siswa yang positif ini diminta untuk cerita, share. Kemudian itu dibikin semacam webinar gitu ya dari siswa untuk siswa. Mereka berbagi. Nah, ini mesti seneng. Jadi mereka menceritakan suka dukanya seperti apa, kemudian mereka sendiri belajar dari teman-temannya dan itu bisa saling menguatkan. Nah, itu ya ini. Oke. Halo, maaf ini internet saya kok tertulis enggak? Suaranya masih didengar, Bentar. Bu? Masih didengar nih, Bu Ibu, Bapak-bapak? Masih. Jelas ya Pak Firdaus ini. Baik. Oke, ini menarik sekali nih Bu Bapak. Hanya tampilannya belum ada. Oh, tampilannya belum ada. Oh, mohon maaf. Grafitnya belum keluar. Tadi tampaknya sudah saya klik, ternyata belum nih. Ya. Nah, ini sudah yang keluar nih. Jadi lebih santai, kreatif, motivasi tinggi. Kemudian apa tadi? Nah, baik, bisa rebahan. Nah, fleksibel. Nah, ini sesuatu yang hal-hal positif ini bisa kita manfaatkan begitu ya sebagai modal yang baik sehingga dan anak-anak itu senang karena apa? Karena mereka masih diajak berinteraksi dengan teman-temannya, itu mengobati rasa rindu yang amat sangat. Gitu. Oke. Baik, tadi kita sudah sukai, kemudian hal yang dari informasi tadi, saya mendiskusikan bagaimana sih sebenarnya strategi belajar daring yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini menyambut perubahan. Jadi dalam situasi seperti ini sesuatu yang baru. Bahkan ada istilah, kalau istilah global yang sekarang dipakai itu nanti ada yang disebut dengan dunia baru. Sebenarnya bukan dunia baru ya, tetapi bisa jadi kita ya segala sesuatunya baru, kita daring sudah menjadi sudah lebih banyak interaksinya dengan tatap muka gitu ya, dan itu kan membangkitkan satu kondisi nyaman. Itu kalau orang bilang itu anak-anak muda itu PW gitu ya, sudah enak posisinya itu. Jadi untuk bangkit itu kan butuh upaya yang ekstra dari pas duduknya sudah lama itu disuruh berdiri, aduh enak banget ini, apalagi kalau sudah rebahan itu. Nah, kita itu harus bangkit dari area nyaman ini. Kenapa? Karena untuk membuat tadi kemajuan itu, untuk meningkatkan kualitas, nah itu kita perlu tadi berubah. Jadi harus menyambut perubahan. Sehingga mindset-nya itu diganti dari guru maupun dari siswa tadi. Nah, nanti caranya ini yang perlu didiskusikan seperti apa. Kalau tadi bisa dengan peer support tadi ya. Jadi dari siswa untuk siswa itu mungkin bisa efektif. Nah, ini tetapi sebuah kesempatan. Sehingga untuk apa? Untuk mengasah konsep diri. Bagaimana dirinya sendiri. Juga guru. Jadi tidak antipati, aduh nggak bisa ini, aduh susah ini, nggak bisa nih. Tapi semua orang bisa. Nah, karena semua orang belajar. Kemudian dari tadi kita melihat perubahan sebagai kesempatan tadi, kita mencoba mengeksplorasi informasi. Nah, informasi ini penting sekali dengan kita mengakses satu informasi, nah, itu membantu untuk meningkatkan konsep diri kita, juga keyakinan bahwa ini sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Gitu.
kita merasa tidak bisa itu kan sebenarnya karena kita tidak memiliki informasi yang cukup. Nah, ketika kita memiliki informasi yang cukup, nah itu membantu kita untuk mengarahkan akan bagaimana, akan seperti apa. Kemudian membangun komitmen dan konsistensi. Nah, ini hanya tanggung jawab, tetapi juga apa konsekuensi-konsekuensinya yang mungkin timbul dari situ. Kita paham betul dengan belajar daring tidak bisa bertatap muka. Kita paham betul dengan belajar daring, maka guru tidak bisa melihat sikap siswa seperti apa, perubahannya bagaimana. Dengan belajar daring, kita bahkan tidak tahu atau tidak. Sehingga yang bisa kita bangun adalah trust. Nah, kalau trust itu dibangun dengan baik, kepercayaan dibangun dengan baik, maka siswa bahkan berpikir untuk bohong saja. Karena tadi terbangun trust begitu ya. Kemudian kejujuran juga ditanamkan. Konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen bersama gitu, sudah jadi kesepakatan juga. Nah, itu kita perlu konsisten. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah membangun motivasi intrinsik, baik dari kita sebagai pendidik, juga siswa. Jadi siswa ini motivasi intrinsik dari luar yang membentuk, tetapi perlunya dari dalam diri. Jadi siswa itulah yang perlu untuk membangun sendiri motivasinya. Kita memberikan arahan-arahan saja, misalnya dengan melakukan refleksi tadi ya, diajak refleksi. Jadi satu waktu tetapi mungkin di akhir pekan Bapak Ibu membuat semacam refleksi. Refleksi itu terbuka saja pertanyaannya. Silakan kamu ceritakan pengalaman selama belajar daring 1 minggu ini. Nah, dia akan cerita nulis apa saja, jadi menulis apa saja, tuliskan apa saja yang kamu pikirkan tentang proses belajar daring 1 minggu ini. Nah, nanti mereka akan nulis. Sebenarnya dalam menulis itu tidak hanya curhat begitu ya bahasanya, tidak hanya dia mengeluarkan unek-unek, tetapi anak-anak ada sesuatu di sana dan itu kalau sesungguhnya ibu bapak guru itu akan mengenal siswa jadi lebih baik lagi. Oh ternyata siswa ini begini, oh dia begini, oh dia begini. Sehingga itu membantu seperti apa. Kondisi itu tidak hanya kondisi lingkungan begitu, tapi kondisi internal dirinya, jiwanya, mentalnya. Kemudian di sini nanti akan membangkitkan rasa ingin tahu. Pada hakikatnya orang itu kan senang kalau ditanya tentang dirinya. Karena apa? Dia merasa diperhatikan. Nah, ini menjadi kesempatan yang baik sekali ini. Bahkan di level mahasiswa sekalipun ya. Itu saja dan kita tidak perlu memberikan penilaian. Karena tujuannya tidak untuk menilai atau menjudge tadi, tetapi kita perlunya ingin tahu, mendapatkan informasi kondisi siswa saya ini seperti apa saat ini supaya saya tahu apa yang dilakukan. Nah, umpan balik dari ceritanya itu mungkin ceritanya ada yang kok kayaknya nggak pas banget gitu ya, mungkin kurang baik ceritanya, tetapi kita tidak kita mendesain satu media ataupun metode untuk tadi tidak sadar sebenarnya siswa itu diajak berubah gitu. Kemudian tadi membangun otonomi sehingga ditanamkan kebutuhan-kebutuhan untuk belajar, tantangan-tantangan gitu kan. Kemudian mereka diajak untuk membuat capaian sendiri. Kalau belajar matematika, kita mau belajar tentang deret hitung misalnya. Kamu nanti yang kamu harapkan dari belajar deret hitung apa? Oh, saya nanti ya paling nggak ngerti lah Bu. Jadi diajak berpikir seperti itu penting sekali. Nah, kalau saya merasa caranya gitu yang dilakukan. Jadi kalau di Jerman itu guru sering tanya, kamu punya rencana apa? Kamu mau apa? Kamu mau tujuanmu apa? Apa yang akan kamu lakukan gitu. Kalau siswa cerita masalahnya, terus menurutmu bagaimana? Jadi itu justru membangkitkan tantangan siswa untuk mencari tahu. Nah kalau di sini anak saya tanya kok saya nggak pernah ditanya sama guru saya gitu misalnya.
tadi berbeda, dan itu ternyata siswa itu merasa senang kalau ditanya. Kemudian kompetensi tadi ya, jadi kompetensi ini penting, pengetahuan dan sumber daya itu perlu bisa selaras, kemudian nantinya akan membangun konsep diri, jadi yang baik. Jadi tidak merasa down begitu, tidak merasa tidak bisa, tidak merasa bodoh, tidak merasa. Jadi penilaian-penilaian itu bahkan tidak ada, karena semuanya sama. Yang tidak pintar matematika ya nggak apa-apa, karena bisa jadi dia pintar bahasa Inggris. Karena bisa jadi dia pintar IPA. Nah, sehingga masing-masing itu bisa menghargai dirinya sendiri dengan apa? Dengan hal positif yang sudah dia capai. Sehingga ukurannya tidak membandingkan siswa dengan siswa lain, tetapi ukurannya membandingkan siswa yang dulu dengan siswa yang sekarang, progresnya seperti apa, kemajuannya bagaimana, termasuk dalam belajar daring ini. Dari awal belajar daring, dari yang sekarang, apakah ada peningkatan, ada capaian dari siswa. Nah, ini pertanyaan hal yang kualitatif dari sisi internal siswa ini perlu nanti ditambahkan, mungkin di akhir pekan atau sebulan sekali, monggo. Kemudian keterkaitan, jadi perlu ada relatedness, keterkaitan, keterlibatan aktif. Itu tadi keterlibatan aktif kita, kemudian siswa, gitu kan, sesama temannya, orang tua. Adalah strategi ketika ini flow. Flow itu kita membangun flow. Flow itu seperti air yang mengalir dia. Flow gitu, mengalir itu. Sesuatu bisa mengalir itu karena ada balance yang baik. Kalau dia tidak ada balance yang baik, ya bukan balance itu bukan kiri kanan sama begitu, tidak. Tetapi tekanannya juga pas tuh kan. Di alirannya juga enak gitu. Tidak terlalu deras dan sebagainya. Nah, bagaimana membangun flow ini? Nah, itu tadi dengan kita mengambil data kualitatif ke siswa tadi itu sebagai salah satu cara di dalam apa namanya untuk mengetahui kondisi psikologi siswa di saat belajar daring begini. Itu misalnya ini tadi. Jadi nanti mungkin ada muncul diberikan tantangan terlalu tinggi, diberikan tugas yang terlalu sulit, lebih sulit sehingga kita perlu menyelaraskan ini. Kemudian bisa jadi siswa ini merasa bosan. Bosan itu kan karena memiliki kapasitas yang tinggi, tapi tantangannya sedikit. Jadi Bapak Ibu guru yang tadi merasa bosan itu sangat tinggi, melebihi gitu kan. Tetapi tantangannya sedikit. Kalau hanya nge-share PowerPoint atau hanya memberikan soal itu kan kurang menantang gitu loh. Nah, satu waktu mungkin Bapak Ibu bisa berkirim video. Atau siswa itu di-challenge, diberikan tantangan untuk membuat videonya sendiri. Mesti ada nanti lucu, menyegarkan, karena dia berarti belajar sesuatu dari sana. Dan sederhana saja gitu. Jadi misalnya lewat WhatsApp. Karena anak-anak kan kalau media sosial, kalau kita beli kuota itu kan YouTube dan WhatsApp itu kan sudah gratis gitu ya biasanya. Artinya tidak terlalu ini, tidak terlalu apa, ini. Nah, YouTube ataupun WhatsApp, media sosial atau Facebook itu bisa dimanfaatkan untuk belajar daring juga. Waktunya 1 menit lagi. Oh ya, baik. Ini yang terakhir. Jadi sinergi ini penting sekali antara siswa, guru, dan orang tua. Perlu ada komunikasi aktif dan keterlibatan belajar. Rencana setelah mengikuti. Ini ada refleksi guru. Monggo silahkan nanti kalau akan dibawa ini. Nah, yang penting adalah ini rencana setelah mengikuti ini ke Menti dengan kode 498821. Untuk Bapak Ibu bisa dibuka lagi mentinya. Ya. Ini yang terakhir, nanti sambil kita lihat. Kodenya 498821. Betul. Empat 498821 mungkin bisa ditulis di chat. Nah, ini simpulannya. Jadi kita perlu mengetahui kebutuhan, tujuan siswa, dan harapan siswa untuk bisa memahami tadi aspek-aspek psikologi siswa. Kalau dari guru ya tadi ada niat yang kita bangun, alasan internal kenapa saya melakukan daring. Bukan karena kebijakan saja, tetapi kita perlu membangun alasan sendiri. Kenapa saya akhirnya mau melakukan
belajar daring gitu kan. Kemudian membangun emosi positif, mencari hal yang menyenangkan, membuat tujuan yang realistis itu. J. Oh, dengan simulasi dan bagus sekali nih Pak. Materi memberikan hal yang positif, meningkatkan kan menarik, misal membuat video percobaan. Nah, betul, video percobaan. Ya. Alhamdulillah. J. Jadi tadi bersinergi penting sekali nih. Kalau ada misalnya di sekolah ada semacam pota atau apa ya, perkumpulan orang tua itu kan bisa juga dilibatkan di sana, diajak juga. Gitu. Bahkan mungkin orang tua itu bisa diminta membuat video untuk memotivasi orang tua yang lain dalam belajar daring siswa. Di upload di YouTube, makin banyak YouTuber kita nanti. Ini kalau jadi tadi ya mendesain video-video tadi, itu sebaiknya diupload di YouTube Pak. Nanti linknya di-share, nah sehingga siswa itu bisa melihat nontonnya kapan saja. Pas ada kuota bisa nonton, pas nggak ada kuota ya nggak. Iya. Bisa berikan komen di sana. Kadang ya. jam hidupnya siswa dengan guru juga sudah agak berbeda. Gurunya bangun, siswanya tidur. Siswanya bangun, iya, gurunya benar. tidur. Betul sekali tadi. J. Ya, dan ini gitu ya. Cara membuat video interaktif. Kalau perlu yang pakai TikTok gitu ya. Kan sedang hitsnya itu, nah seneng kalau anak-anak. J. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan segera ditulis di chat ya, di chat Zoom ini. Nanti akan saya bacakan. Apakah bisa langsung kita mulai monggo. diskusi ini? Okay. J. Nah, ini yang pertama dari Ibu Lili Kartikawati. Beliau menanyakan bagaimana caranya agar beberapa siswa yang berada di menengah ke bawah dapat tetap mengikuti KBM lalu tidak memiliki perangkat. Mungkin di sini dia nggak punya laptop gitu kali ya, atau itu yang pertama. Nah, mungkin saya bacakan dua dulu ya Bu ya. Kemudian yang kedua dari Ardiansyah, bagaimana membuat agar belajar daring tidak dipandang sebagai guru yang terlihat seperti malas, hanya memberikan tugas-tugas, kemudian guru lepas tangan dan menyerahkan tanggung jawab belajar berlebihan kepada orang tua siswa. Sedangkan kita tahu latar belakang orang tua siswa itu beraneka ragam, dari sisi pendidikannya ada yang masih rendah. Nah, mungkin itu dulu, Bu Dian. Iya, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama. Bu Leni, pertanyaan pertama Bu Lili. Nah, bagaimana supaya siswa yang dari kalangan menengah ke bawah tetap bisa mengikuti KBM? Baik, terima kasih Ibu dan Pak Ardiansyah nih ya. Bu Lili, pertanyaan bisa mengikuti KBM ketika keterbatasan betul-betul tidak memiliki. Karena ini sesuatu yang sifatnya infrastruktur yang sebaiknya memang ini dibicarakan dengan pihak sekolah. Saya berpikir apakah bisa diberikan pinjaman atau sebagainya. Cara belajarnya akan diubah. Jadi kalau ada teman di dekatnya begitu ya mau tidak mau akhirnya diajak kita kumpul bersama gitu, maksudnya tidak berkumpul banyak orang gitu ya. Jadi ya kalau ada temannya yang di dekat rumahnya itu bisa diajak
Nah, dia diajak juga. Dan itu akan memiliki keterbatasan fasilitas ini, dimaklumi sekali kalau dia tidak bisa mengikuti. Sehingga penilaiannya ini pun nanti diberikan, dan kalau misalnya itu diberikan soal itu, dan kalau memungkinkan itu beberapa paper atau beberapa soal itu langsung diberikan, misalnya 1 bulan atau kapan, untuk kita, ya yang bisa kita lakukan teman terdekat rumahnya yang mungkin punya, nah itu bisa diminta untuk mengajak, atau dia juga, kalau tidak dia diberikan dengan bobot yang sama. Misalnya kalau berarti tugasnya misalnya mengakses informasi terkait apa, itu bisa juga itu ya memang menyampaikan ini ke pihak sekolah karena nanti berkaitan dengan kebijakan ya. Jadi kalau tadi ada semacam pota itu bisa membantu untuk memikir, karena apa namanya ya, itu ya kita memaklumi, kita bisa memberikan tadi tugas yang berbeda tadi, yang tugasnya itu memiliki jangkauannya sama, kurang lebih begitu. Kemudian untuk Pak Ardiansyah, memberikan tugas misalnya melalui daring tidak dianggap malas oleh orang tua. Nah, orang tua juga tingkat pendidikannya berbeda-beda. Fasilitasi. Untuk apa? Untuk ketemu orang tua tadi. Ketemu orang tua atau menggunakan media sosial, ya, laptop atau nggak punya handphone misalnya. Katnya itu kan diminta untuk menyampaikan. Nah, ini masih mungkin itu. Physical distancing, tetapi bukan berarti itu membatasi interaksi sosial. Tua itu kan punya anggapan-anggapan karena tidak tahu. Nah, karena tidak tahu itu maka perlu diberikan informasi. Informasi itu bisa melalui orang tua pas nggak punya HP, tapi karena anaknya mungkin dipegangi HP, sehingga HP-nya ya untuk memberikan informasi-informasi. Tolong titip ini informasi. Ya rupa bahwa itu memang betul-betul informasinya itu memang, oh iya ini untuk orang tua gitu ya. Dan itu bisa apa itu belajar daring seperti apa, maka harus divariasi. Jadi misalnya soal terus gitu loh. Satu waktu mungkin yang disampaikan itu adalah video misalnya. Yang tadi saya sampaikan tadi bisa itu dibuat linknya di YouTube atau menggunakan aplikasi lain yang lebih ringan. Kalau untuk yang kuotanya terbatas. Tampaknya itu sih yang bisa saya sampaikan ya Pak Ardiansyah dan Bu Lili. Semoga bisa membantu. Oke. Berikutnya dari Bapak Muhammad Adnang dengan ini Bapak atau Ibu Mastini Gultom. Yang pertama, bagaimana menumbuhkan rasa yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi jika di antara menyikapi siswa yang tidak merespon materi yang diberikan oleh guru. Monggo Bu Dian. Nggih, matur nuwun. Bisa jadi siswa yang tidak merespon itu karena tidak senang. Kalau tidak senang ya tidak mau, karena tidak ada fasilitas itu. Nah, ini kan ketika ada fasilitas handphone misalnya, ada fasilitas laptop, gawainya ada tapi kuotanya isu yang lain lagi. Nah, sehingga kalau ini tidak merespon, artinya berarti kan siswa ini menerima soal begitu ya, tetapi dia tidak pernah memberikan respon, mungkin tidak pernah submit begitu. Nah, ini kita perlu tahu siswa ini sebenarnya
nanti menumbuhkan rasa menyenangkan itu. Dengan kita tahu apa yang disukai siswa, itu nanti bisa kita gunakan sebagai model membuat soal juga. Misalnya nanti diselang-seling dengan pertanyaan, misalnya menunjukkan nama salah satu pemain. Nah, Ronaldo saya tahunya ngapa-ngapa, nah dia berkaitan dengan bola, nah itu seneng ya. Itu hal yang berkaitan dengan dirinya, itu dia merasa, oh saya ini ya, oh saya ini dilihat itu. Saya ini diakui, karena yang dibutuhkan kan pengakuan. Nah, seseorang itu butuh pengakuan ketika apa? Ketika hal yang dia sukai itu juga direfleksikan oleh anak-anak remaja ini kan begini. Sehingga nanti bisa semacam kayak survei begitu ya, tapi sebenarnya assessment sederhana untuk melihat kondisi siswa secara psikologi seperti apa. Pertanyaannya terbuka saja dengan belajar daring selama 1 minggu ini atau selama selama 1 bulan ini. Mereka akan nulis apa saja gitu kan. Nah, itu kita akan bisa memahami, oh ternyata seperti ini tuh kondisinya, oh ternyata seperti ini. Apalagi kalau ada namanya gitu kan, sesuaikan dengan oh ternyata pantas dia nggak merespon karena seperti ini. Oh karena dia itu tidak menyenangkan, dia merasa menyenangkan tadi bisa tadi melalui hobi. Jadi yang itu tune in adalah usia mereka, nah itu kita bisa masuk di sana untuk membuat itu jadi menyenangkan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, kemudian terkait dengan evaluasi. Bagaimana cara melakukan evaluasi? Ada yang bertanya yang menyenangkan, kemudian ada juga yang terkait dengan bagaimana membuat evaluasi di tengah keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh siswa dan seterusnya. Tapi banyak, intinya pertanyaan tentang bagaimana melakukan evaluasi siswa. Saya yakin di kurikulum masing-masing sekolah itu sudah ya untuk materi ini apa yang harus dicapai, materi ini apa yang harus dicapai. Itu kompetensi yang akan dicapai itu mestinya misalnya kompetensi yang dicapai untuk bab 1 seperti itu, karena lebih banyak praktek sehingga pemahaman konsepnya itu hanya dilihat sampai level 2 sedikit, sehingga pemahaman konsep itu mungkin levelnya jadi lebih itu nih. Nah, pada kondisi evaluasi akan lebih baik evaluasinya itu individu. Jadi dibuat dalam bentuk tabel per nama siswa begitu. Kemudian dengan masing-masing mata pelajaran ini apa nanti akan kelihatan. Karena beda-beda dihadapi oleh siswa, kita nggak bisa menggunakan evaluasi klasikal. Sehingga di situ nanti kalau kita membuat klasikal mesti nih siswa yang nggak pernah submit misalnya karena misalnya itu dia nggak akan dapat nilai. Padahal dia siswa yang pintar. Nah, seperti itu. Sehingga memang sebaiknya evaluasinya evaluasi individu. Nah, itu nanti poin-poinnya dibuat sederhana saja. Komponen apa yang jadi pun menilainya juga tidak rumit itu ya. Kalau tadi siswa bagaimana, itu bisa digunakan sebagai data tambahan. Sehingga nanti di dalam evaluasi ini apa dari tulisan siswa itu sendiri. Itu nah dalam hal ini yang bisa kita siswa. Karena kita tidak tahu, ya memang kita tidak tahu, tetapi modal percaya ini penting sekali untuk melakukan assessment, mempercayai bahwa ini adalah sepenuhnya hasil siswa, karya siswa, tulisan siswa.
outcome-nya itu capaiannya itu harus ditetapkan lagi, mungkin dievaluasi. Kemudian komponen-komponennya apa gitu ya, dari masing-masing itu diturunkan jadi indikator yang itu nggak boleh gitu kan. Nanti kalau yang checklistnya tidak terpenuhi per siswa, nah itu dibuat catatan itu. Itu nanti, nah terus nanti monggo ketika itu ada harus diubah ke dalam minimum, nah itu kan nanti dari Bapak Ibu yang lebih paham akan seperti apa. Insya Allah itu. Karena dari sikap perilaku itu bisa memberikan gambaran penilaian seperti apa gitu. Selain dari evaluasi hasil belajar khusus materi. Nah, baik, terima kasih Bu Dian atas jawaban-jawabannya. Ini masih ada banyak sekali pertanyaan. Oh begitu. Tapi kami merekap pertanyaannya. Mungkin nanti kalau Bu Dian ada waktu, mungkin jawaban bisa disampaikan lewat WA, direkam gitu ya, langsung dikirim ke Bapak Ibu. Iya. Jadi, saya kirim ke Pak Firdaus atau ya, nanti kita akan rekap pertanyaannya, akan sampaikan ke Bu Dian. Mungkin nanti Bu Dian bisa memberi jawaban ringkas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu melalui audio yang bisa saya share melalui WhatsApp kepada Bapak Ibu sekalian. Okay. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 11.59. Mungkin Bu Dian ada closing statement yang ingin disampaikan dalam 30 detik. Dalam 30 detik. Terima kasih Pak Firdaus. Jadi malah langsung blok ini informasinya. Dalam 30 detik. Jadi dalam kondisi ini banyak hal yang perlu kita maklumi. Tadi dengan fleksibilitas, jadi saling memudahkan dan saling meringankan siswa juga, tetapi tentu saja dengan tidak menurunkan. Sudah itu Pak. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Ibu Dian. Nah, ini tadi Bapak Ibu juga ada yang komentar kewalahan karena banyak sekali siswa yang dia dampingi. Mungkin tadi bisa diganti kalau memang mengulang di kelas yang banyak, disiapkan video yang bisa diakses waktu-waktu oleh siswa ya. Oh iya, ini ada Pak, apa namanya? Ini Pak bukan materi, cuma mau sewu. Ini simpulannya ada. Monggo kalau akan diadakan oleh teknik elektro, tapi ini dari apa tadi? Juga dari pertanyaan ini ternyata ya. Metode dan media belajar yang tepat dalam belajar daring untuk siswa di rumah. Ya ini mungkin bisa jadi obrolan berikutnya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu yang di luar Jawa, mohon maaf kami masih sering campur-campur dengan bahasa Jawa, monggo, nje, dan seterusnya. Ini dengan berbagai bahasa saya tampilkan. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih pada Bu Dian atas materi yang disampaikan. Pak Firdaus dan Bapak Ibu. Nanti setelah sesi ini, Bapak Ibu bisa mengisi form presensi dan evaluasi. Untuk nama dan gelar mohon ditulis dengan hati-hati, karena itu yang akan tertulis nanti di e-sertifikat yang akan kita bagikan kepada Bapak Ibu. Kemudian jika masih ada pertanyaan yang lain-lain nanti bisa disampaikan melalui grup. Satu
ada titipan pesan sponsor. Kalau hari ini kita sudah berbincang dengan Bapak Ibu sekalian, nah, kami juga menyiapkan kesempatan untuk siswa-siswi Bapak Ibu sekalian menikmati obrolan. Berhubung kami dari jurusan teknik elektro, maka obrolan yang kami tawarkan hal-hal yang terkait dengan teknik elektro. Mungkin nanti informasi ini akan kami bagikan ke Bapak Ibu dan mohon bantuan untuk menginformasikan ke siswa-siswinya biar ada yang tertarik untuk mengikuti. Ini tidak terbatas untuk siswa dari IPA, karena temanya saya rasa ini tema-tema menarik bagi anak-anak, entah itu yang mengambil jurusan IPA, IPS, atau yang lainnya, mulai dari fun bersama robot, kemudian medical and bioengineering, bagaimana ada interaksi antara materi keteknikan dengan kesehatan sehingga mampu memberikan alternatif solusi terhadap masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, nanti ada saatnya di mana manusia dan mesin saling terhubung dan berkomunikasi, serta terkait dengan energi alternatif di masa pandemi. Energi ini juga penting karena tagihan listrik ini rata-rata meningkat katanya, karena di rumah terus banyak aktivitas di rumah terus ya. Rumah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara seminar di siang hari ini. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas di bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk mengisi form presensi dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.